Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Pembelajaran yang kedua daring dari kelas 7 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai cerita fantasi, yaitu struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Bahkan kalian juga telah menulis teks cerita fantasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mencoba membahas kembali tentang menelaah cerita fantasi dan membaca teks cerita fantasi. Nanti tugas di akhir adalah kalian menelaah sebuah teks cerita fantasi dan juga membacakan teks cerita fantasi. Langsung saja untuk yang pertama adalah menelaah cerita fantasi. Apa saja sih yang perlu ditelaah dalam sebuah teks cerita atau cerita fantasi? Yang pertama adalah strukturnya. Kemarin ketika ulangan masih banyak yang belum memahami untuk menelaah struktur itu seperti apa. Yang kedua adalah unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi tersebut. Lebih jelasnya yaitu ke unsur intrinsik. Yang ketiga yaitu yang harus ditelaah dalam sebuah cerita atau cerita fantasi adalah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi tersebut. Struktur. Nah, dalam cerita fantasi memiliki 3 buah struktur. Yang pertama adalah pengenalan atau orientasi, kedua komplikasi atau permasalahan, yang ketiga resolusi atau penyelesaian. Nah, menelaahnya bagaimana? Nanti ketika membaca sebuah teks itu di dalam teks tersebut kan terbagi ke dalam beberapa paragraf. Nah, kalian tentukan contohnya paragraf 1 termasuk apa? Apakah orientasi, komplikasi atau resolusi? Paragraf kedua termasuk bagian yang mana? Komplikasi atau resolusi, dan paragraf yang selanjutnya juga seperti itu. Nah, orientasi cirinya adalah berupa pengenalan. Baik pengenalan tersebut berupa pengenalan tempat, pengenalan waktu, ataupun pengenalan suasana dalam cerita tersebut. Contohnya biasanya diawali dengan istilah di suatu tempat, di suatu hari, atau hiduplah seorang, atau hiduplah seekor. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bagian struktur teks orientasi. Maka ketika kalian membaca pada paragraf tersebut ada kata-kata seperti barusan, otomatis paragraf tersebut termasuk ke dalam bagian orientasi atau pengenalan. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu komplikasi atau permasalahan. Nah, di dalam komplikasi atau permasalahan ini lebih tepatnya adalah inti dari sebuah cerita. Biasanya terdapat antara paragraf orientasi dan paragraf resolusi atau di tengah-tengah. Contoh, ketika teks itu memiliki 3 buah paragraf, paragraf pertamanya adalah orientasi, paragraf ketiganya adalah resolusi, maka otomatis paragraf yang berada di tengah itu termasuk paragraf komplikasi. Inti dari ceritanya. Kemudian yang ketiga yaitu struktur resolusi atau penyelesaian. Biasanya struktur ini terdapat di akhir cerita. Kalau paragraf biasanya di paragraf terakhir. Jika paragraf orientasi berada di paragraf pertama, resolusi berada di paragraf terakhir, maka komplikasi berada di paragraf di tengah-tengah. Kalau ada 5 paragraf, berarti paragraf 1 biasanya adalah pengenalan, paragraf 5-nya adalah penyelesaian. Berarti paragraf 2, 3, dan 4 termasuk kepada komplikasi atau permasalahan. Unsur-unsur cerita. Setiap cerita pasti memiliki unsur-unsur yang sama, mau cerita fantasi, dongeng, fabel, ataupun cerita yang lainnya. Apa sajakah unsur-unsur cerita fantasi? Yang pertama adalah tokoh. Karena cerita itu pasti memiliki tokoh. Kalau tidak ada tokoh, apa yang mau diceritakannya kan? Nah, yang kedua adalah penokohan atau sifat, atau dikenal juga dengan istilah watak. Ya, watak, sifat di dalam cerita itu menjadi unsur intrinsik yang sangat penting. Ketika tokohnya tidak mempunyai watak atau sifat, maka ceritanya akan flat alur, atau watak setiap tokohnya sama. Kalau baik-baik semua, jahat-jahat semua, itu ceritanya tidak akan, istilahnya tidak akan seru ya.
Maka dari itu diberi pewatakan atau sifat yang berbeda-beda antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Seperti halnya dalam kehidupan nyata, setiap orang, setiap tokoh itu memiliki sifat atau watak yang berbeda. Unsur yang ketiga yang ditelaah dalam teks cerita fantasi adalah latar. Latar terbagi tiga, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah tempat kejadian cerita tersebut. Jadi cerita tersebut terjadinya di mana? Biasanya di rumah, di hutan, di kolam contohnya, atau di langit. Kan cerita fantasi itu bisa saja ada yang di langit, di luar angkasa, di bulan, di Mars, ataupun dimanapun, yang termasuk unsur tempat. Yang kedua ada latar waktu. Nah, ini adalah kapan terjadinya cerita tersebut. Biasanya latar waktu itu ditandai dengan beberapa tanda. Contohnya bisa pagi, siang, malam, masa lalu, masa depan. Kemudian bisa saja bulan, nama hari, terus zaman. Itu merupakan unsur waktu. Ada juga cerita fantasi itu yang unsur waktunya tidak disebutkan atau tidak dikatakan, tapi dicirikan. Misalnya, ayam berkokok waktu itu. Nah, biasanya ayam berkokok ada di latar waktu pagi hari. Meskipun tidak dikatakan, dalam ceritanya pagi hari, tapi hanya disebutkan ayam berkokok, berarti pagi hari. Terus rembulan bersinar. Ketika itu seekor sapi dan semut berjalan mengikuti arah mata angin. Dikatakan di cerita tersebut kan rembulan bersinar, maka kita akan mengetahui latar waktunya itu malam hari. Latar suasana adalah suasana yang dirasakan ketika cerita itu berlangsung. Yang dominannya apa? Apakah seram, kaget, menyeramkan, menegangkan, membahagiakan, dan sebagainya. Itu termasuk kepada latar suasana. Yang keempat ada alur atau jalan cerita. Jalan cerita ini bisa dikatakan juga dengan ide pokok atau inti dari cerita, atau singkatnya cerita itu seperti apa. Kalau dulu mungkin dikenalnya alur itu ada alur maju, alur mundur. Kalau alur maju berarti menceritakan dari sekarang ke yang akan datang atau yang sedang berlangsung. Sedangkan alur mundur adalah dari sekarang mundur ke masa lalu. Yang kelima, ada amanat atau hikmah yang bisa diambil dari cerita. Nah, biasanya cerita dibuat itu memiliki amanat. Kalau dalam ruang dimensi alpha, amanat yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah rasa tanggung jawab. Mengapa? Karena ketika Erja dan teman-temannya membawa manusia purba ke melalui ruang dimensi alpha ke laboratorium, mereka bertanggung jawab untuk mengembalikan manusia purba tersebut. Berarti hikmah atau amanat yang ada dalam cerita tersebut adalah untuk memiliki rasa tanggung jawab. Nah, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ini juga unsur yang harus nanti ditelaah dalam sebuah cerita fantasi ya. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti nama dan orang. Ada tidak di dalam teks tersebut penggunaan kata ganti orang? Biasanya kamu, dia, dan sebagainya itu merupakan kata ganti orang ya. Ada orang pertama aku, orang kedua kamu, orang ketiga dia. Nah, itu merupakan kata ganti orang. Selanjutnya ada penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Menyerap panca indera ini hampir sama dengan apa ya? Kalau dulu itu di teks deskripsi seolah-olah dia lihat, dirasakan. Nah, itu yang menyerap panca indera ya. Seolah didengar juga. Kemudian menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, biar ceritanya lebih menarik, maka kita bisa menggunakan kata-kata kias atau kata-kata majas dalam cerita itu biar lebih menarik. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu itu lalu, kemudian, seterusnya, akhirnya. Nah, itu dibutuhkan sekali dalam cerita. Jangan sampai cerita yang kita buat atau cerita yang kita sampaikan itu kata sambungnya hanya lalu. Padahal kan kata sambung urutan waktu itu banyak. Ada awalnya, lalu, kemudian, akhirnya. Biar ceritanya itu lebih menarik. Selanjutnya ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, ungkapan keterkejutan ini seperti wow, wah,
Nah, dalam cerita-cerita, biasanya apalagi cerita-cerita anak, banyak sekali menggunakan ungkapan keterkejutan. Ini biar ceritanya lebih menarik. Wah, indah sekali. Wow, aku terkejut dan sebagainya. Itu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Dalam cerita biasanya ada kalimat langsung. Silahkan pergi ke pasar, Ani, kata ibu. Ibu berkata, Ani, kamu harus pergi ke pasar. Nah, yang seperti itu di uh, apa biasanya terdapat dalam kaidah kebahasaan cerita. Cerita kan ada kalimat langsung. Aku terkejut, kata Erza. Nah, itu merupakan ciri kalimat langsung dalam teks cerita fantasi. Nah, nanti tugas kalian adalah menelaah teks cerita fantasi Gilang si Anak Ajaib. Kalian tinggal membaca cerita tersebut, kemudian tentukan strukturnya. Selanjutnya, tentukan ciri-ciri atau unsur-unsur ceritanya, tokoh, penokohan, dan sebagainya. Terus, kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat pada cerita Gilang si Anak Ajaib tersebut. Lalu, apa saja sih keajaiban yang ada atau terdapat pada cerita Gilang si Anak Ajaib tersebut? Cerita itu Gilang si Anak Ajaib adalah cerita dari hasil karya kakak kelas kalian ya. Nah, materi yang kedua yaitu membaca teks cerita fantasi. Tugas nanti diberikan 2 buah, yaitu pertama menelaah, yang kedua adalah membaca cerita fantasi. Cerita fantasi yang dibacanya cerita apa? Bebas ya. Nanti kalian cari di Google banyak contoh-contoh cerita fantasi, kemudian kalian buat video kalian ketika sedang membaca cerita fantasi tersebut. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca cerita fantasi. Yang pertama adalah keruntunan cerita. Ceritanya harus runtun ya, harus nyambung. Jangan sampai kalian berceritanya maju mundur nggak jelas ya. Jadi harus berurutan dan runtun. Yang kedua yaitu kejelasan ucapan. Jadi dalam berceritanya harus jelas mengucapkannya. Kalau huruf A, B, C, D dan sebagainya itu harus jelas. Jangan sampai tidak jelas sehingga orang yang mendengarkannya lagi ngomong apa sih. Yang ketiga ada intonasi. Intonasi yang dimaksud adalah ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. Jika ceritanya sedang menegangkan, kita boleh dengan nada yang tinggi. Namun ceritanya sedang menyedihkan, kita dengan nada rendah. Sesuaikan dengan ceritanya. Kalau orang yang terkejut pasti nada tinggi, marah pasti nada tinggi, sedih biasanya nadanya rendah. Nah, itu yang namanya intonasi ya, harus disesuaikan dengan cerita. Yang keempat yaitu mimik atau ekspresi. Yang dimaksud adalah ekspresi wajah. Kan nanti kalian membaca ceritanya sambil video, berarti kalian juga harus berekspresi menegangkan, menakutkan, menyedihkan dan sebagainya. Itu harus diekspresikan melalui wajah kalian. Dan yang terakhir adalah jeda atau selanjutnya ada jeda atau perhentian. Yang dimaksud jeda atau perhentian adalah di mana sang pembaca berhenti sejenak menceritakan cerpen karena adanya tanda baca seperti koma dan titik. Contoh, kalau salah jeda maka artinya bisa berbeda. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Padahal kalimatnya sama, tapi karena jedanya berbeda, jadi seolah-olah artinya juga berbeda. Nah, yang terakhir ada volume. Yang maksud volume adalah suara pembaca cerpen harus sesuai dengan kondisi pada cerita. Sesuaikan dengan kondisi ceritanya ya. Sesuaikan juga dengan tokohnya yang kalian baca. Apakah ceritanya itu menyedihkan, menegangkan, menyeramkan atau sebagainya, maka volume suaranya juga harus disesuaikan. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Nanti jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugasnya, yaitu pertama menganalisis atau menelaah cerita fantasi. Yang kedua adalah membaca cerita fantasi. Terima kasih untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan nanti hubungi lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.